Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kenikmatan untuk kita semua. Sampai saat ini kita diberikan kesempatan, waktu, usia untuk kita terus memperbaiki diri dan berbekal untuk kehidupan kita yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di tempat yang mulia ini untuk bermajlis ilmu. Insyaallah kita akan membahas tema yang penting antara pintu-pintu kebaikan yang mesti disampaikan kepada kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan nasihat untuk kita semua. Semoga dengan nasihat yang sedikit ini membawakan banyak keberkahan untuk kita semua. Kebaikan yang mendatangkan pahala, kebaikan yang membawa keberkahan, yang akan menjauhkan dari segala macam malapetaka bencana. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja seandainya satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim, sungguh kami akan bukakan, la fatahna 'alaihim, kepada mereka pintu keberkahan dari atas langit, dari bawah bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan bencana, siksa disebabkan apa yang mereka kerjakan. Al-A'raf 96. Inilah pentingnya kita berkumpul, saling menasehati satu dengan yang lain. Banyak kita yang terluput, yang terlalaikan, sehingga kita lupa punya kewajiban besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti kita akan
hadapi sendiri. Oleh sebab itu sebelum terlambat segala sesuatunya, mari kita sama-sama memperbaiki dan ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu satu dengan yang lain dalam kebaikan dan takwa ini. Yang janganlah kita sampai membuat satu ta'awun, kerjasama, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, dalam dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan sampaikan tentang tema fadlus shadaqah, keutamaan sedekah. Ikhwani wa akhwati fillah, sedekah ini kaitannya dengan harta. Dengan harta, memberikan sesuatu yang disukai. Karena ibadah itu, imma dia itu menahan sesuatu dari yang dia sukai, atau memberikan sesuatu yang dia sukai, ya. Dan masalah harta ini adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, mengingatkan kita supaya jangan sampai kita tertinggal atau melewatkan ibadah yang besar. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Wa anfiqu, dan berinfaklah. Mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang telah kami berikan kepadamu, dari sebagian rezeki. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu al-maut, kematian. Fayaqul, kemudian dia berkata dengan penuh penyesalan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya ya Rabb, fayaqul rabbi laula akhartani, ya Rabb, barang sesaat saja, sebentar saja, beberapa detik saja engkau tangguhkan ajalku, fa asaddaq, maka sungguh aku akan memberikan sedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang beramal saleh, termasuk orang-orang yang saleh. Ini betapa berharganya waktu-waktu kita, usia kita ini. Dan semakin hari semakin bertambah umur kita, berarti berkurang usia kita. Makanya di sini Allah memberikan isyarat, gunakan waktu, gunakan usia, jangan lewat untuk bersedekah. Kalau sedekah ini besar, ya sampai-sampai seorang yang sudah meninggal, ya tidak ada amalan yang dia sesali, tidak ada amalan dia sesali, ya, dengan penyesalan yang sangat besar. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, ini menunjukkan kebesaran ibadah tersebut, yaitu amalan apa? Sedekah. Fa asaddaq wa akum minas shalihin. Maka sungguh kalau aku diberikan penangguhan beberapa detik saja, ya, beberapa detik saja, kita bisa cepat sekarang bersedekah, ya, mudah. Di rumah kita bisa bersedekah, mudah sekali.
Fasaddaqa wa aku minas shalihin. Ini menunjukkan bahwasanya betapa agungnya, besarnya ibadah, ya, memberikan sesuatu dari hartanya. Imma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah 274, Al-Baqarah 274, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya setiap hari, setiap malam, terang-terangan maupun sembunyi, kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajruhum, maka diberikan kepada mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada kesedihan menimpa mereka. Ini ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berinfak, bersedekah. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Saba ayat 39, Allah mengatakan, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka pasti niscaya Allah akan menggantinya. Jangan khawatir dengan harta yang kita infakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi sabilillah. Ya. Untuk masjid kah? Untuk anak yatim, orang miskin, penuntut ilmu. Banyak sekali pintu-pintu sedekah yang bisa kita berpartisipasi di dalam hal ini. Ya. Dan itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Adapun harta yang kita tinggal mati bukan milik kita, tetapi milik harta ahli waris. Jadi harta kita adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan, kemudian apa yang kita infakkan, kita sedekahkan. Itu harta milik kita. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, unfik alaik. Berinfaklah, kata Allah. Berinfaklah, maka sungguh aku akan memberikan, ya, infakku kepadamu. Wa qal yaminullah mal'a. Tangan Allah itu penuh. Saha, dan Allah senantiasa memberi, tidak pernah putus pemberiannya. La yaqidu hasyurun al-laila wan nahar. Tidak ada sesuatu yang bisa mengurangi apa yang ada di tangan Allah setiap hari dan setiap malam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Perintah dari Allah, infaklah. Maka Allah akan mengganti. Ya. Maka yakinlah terhadap apa yang ada di tangan Allah. Jangan terlalu menggantungkan diri kita dengan apa yang ada di tangan kita. Apa yang menjadi kekayaan kita, seberapa besar kekayaan kita, ya, itu pasti hilang, pasti akan musnah, dan kita nggak tahu bagaimana. Nah, daripada musnah, daripada hilang untuk hal yang
sia-sia, ya, atau untuk hura-hura, atau untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama dan untuk dunianya, maka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Maka pasti Allah akan ganti. Ya, unfiq alaih. Dalam surat Sabah tadi apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Apa yang kalian infakkan pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Makanya orang yang sedekah setiap hari, ada malaikat senantiasa mendoakan. Ya. Dalam doa malaikat itu dikatakan, ya apa ya? Allah ya a'ti munfiqan khalaf. Allahumma a'ti munfiqan khalaf wa a'ti mumsikan talaf. Itu doanya para malaikat. Ya Allah, a'ti munfiqan, berikan orang-orang yang berinfak itu khalafan, ganti. Dan berikan kepada orang-orang yang enggak mau bersedekah itu talafan, kerusakan. Ya, maka di antara faidah bagi orang yang bersedekah, ya, dia akan mendapatkan banyak doa. Kemudian Allah juga sudah memberikan janji, pasti diganti. Jangan perhitungan begitu. Kalau untuk Allah, untuk agama Islam, untuk perjuangan dakwah, ya, jangan perhitungan, pasti Allah ganti. Dalam hadis qudsi, apa ya yaminullah mal'a, apa yang ada di tangan Allah itu penuh. Sahha, Allah enggak pernah berhenti kalau memberi kepada kita. Ya, la yaqilu syai'un al-laila wan nahar. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Ya. Demikian manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh baik dengan keadaannya, akhlaknya, perilakunya, contoh langsung dengan memberikan sedekah. Baik dengan perkataannya, ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Rasulullah orang yang paling derma. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarrisuhu al-Qur'an. Dan Nabi jauh lebih dermawan lagi adalah tatkala di bulan Ramadan ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Adalah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajarkan ia Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursal, adalah orang yang paling derma untuk memberikan kebaikan, ya, minar rihil mursal, seperti angin yang berhembus. Ringan memberikan dan sangat ithar. Sangat ithar. Ithar itu lebih mengutamakan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ithar. Ya. Nabi diminta baik makanan atau pakaiannya diberikan, padahal beliau membutuhkan, diberikan. Demikian juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya, para sahabat sangat, ya, suka bersedekah. Ya. Seperti Abu Bakar mensedekahkan seluruh harta. Ya, Umar dengan setengahnya 50% udah besar. Ya. Dalam benaknya, saya sudah melebihi
menandingi atau mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar lebih besar lagi, 100% miliknya diinfakkan. Lalu engkau sisakan apa keluargamu? Sisakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian sahabat Abu Talha ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Dan lan tanalul birra, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian itu menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai, dari harta kalian yang paling kalian senangi. Maka setelah mendengar ayat itu, Abu Talha mempunyai satu tanah atau kebun, ya, kebun korma di sana di depan Masjid Nabawi. Dan sangat strategis kan. Di sana ada juga sumur yang bagus untuk orang-orang mengambil air di situ. Dan Abu Talha mengatakan, ya, wa inna ahab amwali ilayya bayruha. Ya, nama kebun itu namanya Bayruha. Sungguh harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Wa innaha shadaqah lillah. Dan sungguh sekarang itu menjadi statusnya sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dzalika mal rabih, dzalika mal rabih. Itulah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Ya. Ini Abu Talha. Ya, Abu Talha. Ladangnya dijual. Ya, dijual. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk disedekahkan. Ya. Demikian juga pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang di antara fadilah, ya, dan di antara keutamaan Nabi SAW, ya, dengan amalan sedekahnya. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan kanal ata was-sadaqah ahabbu syai'in ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Memberi, bersedekah adalah sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'dzam min sururil akhir bima ya'khudhu. Adalah kegembiraan Nabi, kesenangan Nabi SAW ketika memberi itu jauh melebihi gembiranya, senangnya orang yang diberi. Jadi Nabi itu jauh lebih senang daripada orang yang diberi. Ketika memberi, tangan di atas, ada patah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah aja udah seneng banget jadi kasih. Alhamdulillah, ya. Tapi Nabi jauh lebih senang. Wa kana ajwadun nas bil khairi yaminu karrihil mursalah. Memang Nabi itu orang yang sangat dermawan. Ya. Wa kana idza arada lahu muhtajun atharahu ala nafsi tawatan bi ta'ami wa tawatan bi libasi. Imam Qayyim mengatakan ketika Nabi, ya, diminta oleh salah seorang sahabat yang membutuhkan, maka Nabi langsung tidak pikir panjang, ya, atharahu, lebih mengutamakan ala nafsi. Kadang dikasih makanannya, kadang dikasih pakaian. Wa kana sallallahu ya'muru bis shadaqah wa ya'khudhu 'alaiha wa yad'u ilaiha bihali wa qawlihi. Demikian Nabi terus memerintahkan sahabatnya untuk banyak bersedekah, menyerukan kepada amal ini, baik dengan keadaan maupun dengan perkataan. Walidzalika kana sallallahu asyraful khalqi sadran. Oleh sebab itu Nabi adalah merupakan manusia yang paling lapang dadanya. Wa atyabuhun nafsa, dan
paling baik jiwanya, wa an'amuhum qalban, dan paling nikmat, paling berbahagia, paling senang hatinya. Fa inna lis-shadaqati wa fi'lal ma'rufi ta'tsiran ajiban. Sungguh sedekah itu dan berbuat ma'ruf itu mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan fi syarhis sadri, dalam apa? Dalam membuat seseorang itu hatinya lapang. Coba senang kan ketika kita syukur alhamdulillah. Nah, kecuali orang itu punya penyakit apa? Bakhil. Dan gimana cara mengobati kebakhilan itu? Ya terus dilawan. Ya, bakhil, kikir, pelit, ya itu harus dilawan. Dengan apa? Dengan sedekah. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindarkan atau terjaga dari penyakit syuh, kikir, maka dia yang beruntung. Nampak dalam hadis Nabi SAW hal ini tadi perkataan Imam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, Nabi SAW dalam hadis pernah mengatakan, "Ma yasurruni anna li uhudan dhahaban ta'ti ala thalithatin wa 'indi minhu dinar illa dinar ursidu lidayni 'alayhi." Ya, ma yasurruni, tidak membuatku senang jika saya mempunyai emas yang begitu banyak sebesar gunung Uhud sampai 3 hari. Ya, saya tidak senang ada harta ya banyak ada padaku sampai melebihi 3 hari. Jangan sampai disisakan, kecuali untuk apa? Untuk diberikan, infak, disedekahkan. Saya nggak senang, kata Nabi SAW, kalau ada harta yang menumpuk di rumah, ya, sampai 3 hari tidak diberikan kepada orang lain. Illa dinar, ursidu lidayni alayya. Kecuali ada beberapa dinar, mungkin tersisa beberapa saja. Beberapa dinar itu pun karena apa? Untuk bayar hutang. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi lebih senang apa? Lebih senang dengan terus. Ya. Inilah sikap karimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi SAW ditanya, "Ayyu shadaqatin a'dzam?" Ayyu shadaqah? Sedekah yang paling utama. Sedekah apa yang paling utama? Kata seseorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Anta saddaq wa anta sahihun syahihun, takhshal faqra wa ta'malul ghina." Yaitu sedekah yang dilakukan ketika Anda itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh perhitungan, pelit, takhshal faqr, dan Anda khawatir akan kefakiran, wa ta'malul ghina, dan engkau mengharapkan kekayaan yang melimpah, wala tubni. Nah, itu tadi kan, ini obatnya, jangan tunda. Hatta idza balaghatil hulqum, jangan ditunda. Nanti apa? Terlambat. Sampai apa? Nanti terlambat sampai nyawa ada di tenggorokan. Kult, baru kamu mengatakan li fulan kada wa li fulan kada. Ini untuk si fulan, saya sedekah untuk si fulan. Ini sedekah untuk si fulan. Ala waqad kana li fulan. Ini sedekah untuk si fulan. Tapi itu sudah terlambat karena dia sudah mengalami sakaratul maut. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Ini sedekah yang paling utama. Ayyus shadaqati a'zam. Sedekah apa wahai Rasul yang paling utama? Sedekah yang ketika ini kita ini banyak perhitungan. Ya, banyak perhitungan. Makanya ada uang 50.000 di market itu uang kecil ya, tapi di masjid yang sangat besar.
Ini sedekah buat siapa? Ini sedekah untuk Allah kalau di masjid. Ya. Kalau di market ya untuk dunia. Maka kita ya mudah-mudahan kita semua kita tidak memandang ke kanan ke kiri, semuanya. Mari walatum, kata Nabi, jangan ditunda lagi ketika sehat, ketika bakhil, penuh perhitungan, ya, mengharapkan kekayaan melimpah dan takut fakir. Jangan tunda. Ya. Baik. Di antara keutamaan ini tadi seruan Islam tadi terhadap sedekah. Kemudian poin yang kedua yaitu keutamaan sedekah. Keutamaan pertama, Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib." Barang siapa bersedekah dengan satu kurma dari hasil usahanya sendiri, wala yaqbalullahu illa thayyib. Dari hasil usaha sendiri yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal, yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Fa innallaha yataqabbalaha biyamini. Maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah akan mengembangkan untuk pelakunya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jannah. Sebagaimana salah seorang di antara kalian itu mengembangbiakkan anak-anak kudanya sampai banyak, begitu banyak. Maka ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maksudnya adalah sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 261. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Di sini Allah jelaskan sebagai penegasan dan tambahan dalil untuk keutamaan yang pertama. Allah mengatakan perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 1 butir biji ditanam, kemudian tumbuh. Tumbuhnya bukan 1 tangkai, tapi 7 tangkai. Dari 1 jadi 7. 2, 3, 4, 5, 7. 7 tangkai. Pada setiap tangkai yang 7 tadi itu ada 100 biji, membuahkan 100 biji. Modalnya berapa tadi? 1 biji. Ini perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Barang siapa yang berinfak fi sabilillah untuk Allah, di jalan Allah, perumpamaan seperti dia hanya infak dengan 1, kemudian dilipat gandakan menjadi 7. 7 itu dilipat gandakan menjadi 700. Allah melipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. 700 kali lipat. 700 kali lipat sesuai dengan kualitas sedekah seseorang, keikhlasannya.
dan yang lain-lainnya. Ya. 700 kali lipat. Misalnya dia sedekahnya berapa? Ya, 100.000. 100.000 kali 700 berapa? Hah? Berapa Pak? 70 juta. Nah, nih, kalau pedagang cepat itu. Iya, 100.000 ya. 100.000. Masa nggak bisa 100.000? 100.000 kali 700. 70 juta, luar biasa. Dilipat ganda. Masya Allah. Kemudian yang kedua, sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan, takfirus sayyi'at. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, banyak dosa kita banyak, maka hapuslah dengan sedekah. Yang ketiga, sedekah bisa membuat harta kita tambah banyak. Nama'ul mali wa ziyadatuh. Hitungan matematika kurang, iya kurang pasti. Tapi hitungannya Allah nggak kurang, hitungannya Nabi nggak kurang. Ya, apa kata Nabi? Mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta lantaran disedekahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Minimal tambah apa? Tambah berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair wa dawamu. Yang namanya berkah itu tambah pahalanya dan terus menerus. Pasti Allah ganti nggak? Sabah 39 tadi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan pasti Allah ganti sudah. Nah, begitu. Jangan takut apa? Tadi hadis tadi. Ya, sedekah yang paling apa tadi? Yang paling utama adalah apa? Sedekah ketika kita lagi kaya, sehat, lagi banyak apa namanya? Rencana untuk ini investasi, anaknya masih kecil diinvestasikan. Anaknya masih kecil, kadang belum lahir udah dibelikan tanah, dibelikan rumah. Lah Allah, kok takut? Kok kita nggak takut? Gimana nanti kita? Hartanya itu cepat-cepat diinfakkan, cepat-cepat diinfakkan. Nah, nanti kalau masuk surga itu yang pertama kali masuk surga itu orang miskin. Yang kaya itu nanti. Kenapa? Dihisab dulu. Nah, itu. Masya Allah. Udah ada. Ini ada beberapa apa di lagi bersambung ya. Hah? Bersambung nanti dengan tema yang lain insyaallah ya. Dan tema yang lain tentang masjid, keutamaan membangun masjid insyaallah. Kita selipkan insyaallah. Ya. Ini keutamaan yang sangat banyak ya. Saya singkat aja. Di antara keutamaan yang lain, nanti orang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ini yang keempat, padang mahsyar, matahari didekatkan. Sulit gitu. Panas kecuali orang yang sedekah. Yang kelima, sedekah itu bisa menghindarkan segala macam musibah. Ya. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang genting, ya, dengan ancaman. Allah membantu. Yang keenam terakhir, sedekah jariah
itu akan terus mengalir pahalanya, walaupun seseorang itu sudah di alam barzakh, di alam terus mengalir pahalanya. Namanya sedekah jariah. Itu yang benar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah sedikit nasihat supaya kita ini jangan perhitungan lah. Jangan perhitungan. Toh itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki yang milik Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah menyerukan, Nabi menyerukan, ayo sedekahkan, itu untuk Allah. Sudah. Kalau Allah nggak perhitungan sama kita, kasih oksigen tiap hari. Sekarang oksigen mahal sekali. Allah nggak perhitungan kepada kita. Maka sekarang kita juga jangan perhitungan sama Allah. Tadi dalam hadis Allah akan ganti. Yakin sama yang ada di tangan Allah. Allah, jangan terlalu kita yakin dengan kekayaan kita. Ya, kita butuh kepada Allah. Allahus Samad. Ya, Allah tempat kita bergantung. Demikian. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.